Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Isa turun ke bumi untuk yang kedua kalinya di Menara Putih Damaskus. Faktor ini sudah dijelaskan dengan sangat jelas dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Dalam hadis sudah disebutkan bahwa Isa bakal diturunkan kembali di atas Menara Putih Damaskus, dan kedua tangannya bakal memegang bahu kedua malaikat yang mendampinginya. Napas Nabi Isa tidak dapat dicium oleh orang-orang pengikut Dajjal, dan Isa bakal mencari dan membunuh Dajjal di pintu Lud. Seusai sukses membunuh Dajjal, Isa berangkat untuk mendatangi sebuah kaum yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Dajjal, dan dirinya menceritakan terhadap kaum yang dilindungi Allah itu bakal derajat mereka nanti di surga. Mengapa bukan Rasulullah SAW yang membunuh Dajjal? Sebab beliau sendiri bersabda, "Jika Dajjal telah keluar dan saya masih hidup, maka saya akan membela menjaga kalian. Namun Dajjal keluar sesudah." Hadis riwayat Ahmad. Mengapa Nabi Isa kemudian ditugaskan untuk membunuh Dajjal? Simak terus videonya sampai akhir biar tidak gagal paham hanya di channel Cahaya Quran. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama, Nabi Isa tidaklah dibunuh dan disalib sebagaimana prasangka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan orang yang disalib saat itu adalah laki-laki yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan karena ucapan mereka orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Quran Surat An-Nisa 157. Diturunkannya Nabi Isa di akhir zaman akan menjadi bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjungkir balikan keyakinan orang-orang Nasrani. Kedua, ketika peristiwa kiamat terjadi, Romawi atau Nasrani adalah bangsa yang mayoritas. Allah hendak menunjukkan kedustaan dan kepalsuan apa yang mereka adakan atas nama Allah terhadap Isa bin Maryam yang mereka nyatakan sebagai penebus dosa dan anak Allah. Selain itu, Nabi Isa juga akan mematahkan salib dan membunuh babi. Salib yang selama ini menjadi simbol kemusyrikan kaum Nasrani, dan babi yang selama ini dianggap halal oleh mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sungguh kelak dia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning, seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah." Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, Allah hendak menunjukkan kepada orang yang mengada-ngadakan agama dan keyakinan trinitas bahwa hanya Islamlah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah menurunkan nabi yang mereka anggap Tuhan untuk memperkuat bahwa hanya Islamlah agama yang benar sebagaimana hadis tadi. Sahabat yang beriman, itulah alasan kenapa Nabi Isa yang diperintahkan untuk membunuh Dajjal dan bukan Nabi Muhammad SAW. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.